Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, rekan-rekan semua dan juga Bapak Ibu guru dosen. Kami di sini dari kelompok 10C dari mata kuliah Geografi Informasi Sistem. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai curah hujan daerah aliran Sungai Cisadane di Kabupaten Bogor. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri mengenai presentasi ini. Baik, anggota kelompok kami yaitu ada David Prasetyo dengan NIM L1A 023117, dengan saya Anissa Azahra dengan NIM L1A 023116, rekan saya Nisrina Agustiani dengan NIM L1A 023133, dengan rekan saya Nabila Zahra dengan NIM L1A 023137. Baik, selanjutnya latar belakang. Daerah aliran Sungai Cisadane di Kabupaten Bogor memiliki curah hujan tahunan 2.000 hingga 5.000 milimeter dengan musim hujan November hingga April dan musim kering Juni hingga November hingga Oktober. Selanjutnya, curah hujan tertinggi terjadi pada Januari hingga Februari, menyebabkan debit maksimum 12,30 meter kubik per second, sedangkan debit terendah 5,50 meter kubik per second. Kesi Pada musim kering, curah hujan ini sangat mempengaruhi keseimbangan air das sebagai komponen utama siklus hidrologi. Namun, konversi lahan vegetasi menjadi area bangunan di hulu mengganggu respon hidrologi das. Adapun tujuannya menganalisis sebaran curah curah hujan dan pengaruhnya terhadap respon hidrologi dan das Cisadane Kabupaten Bogor menggunakan modelan SWOT. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk metode pengolahan data, data diolah menggunakan ArcGIS dan dimodelkan dengan SWOT untuk mensimulasikan respon hidrologi berdasarkan topografi, iklim, tanah, hujan, dan tutupan lahan. Data tersebut diproses melalui delineasi das dan pembentukan HRU, yaitu unit lahan homogen yang dibentuk dari kombinasi penggunaan lahan, jenis tanah, dan kemiringan. Model kemudian dikalibrasi dan divalidasi menggunakan data debit observasi dengan parameter R2 dan NSE untuk menilai keakuratan hasil simulasi. Skenario perubahan LULC, land use atau land cover, yaitu business as usual, PPF protecting paddy field, dan PFA protecting forest areas, dijalankan untuk melihat dampaknya terhadap komponen hidrologi pada tahun 2030 dan 2050. Next. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, baik, saya akan sedikit menampilkan cara pembuatan peta curah hujan tersebut ya. Yang pertama kita buka ArcGIS-nya. Nah, apakah terlihat teman-teman? Udah terlihat? Yang pertama itu kita menyiapkan data Excel-nya dulu ya. Data curah hujan kita ambil dari BMKG. Terus kemudian ada wilayahnya, kita wilayah ambil dari jurnal. Yang pertama kita memunculkan wilayah terlebih dahulu. Caranya bisa ini ya. Kita klik kanan di layers, kemudian add data, kemudian pilih data wilayah kalian. Nah, kemudian untuk memunculkan data Excel-nya, kalian bisa ke Conversion Tools, kemudian ke Excel ini, lalu ke Excel to Table. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman, yang bawahnya ini. Nah, gimana sih cara munculin titik-titiknya ini? Kita bisa klik kanan di sini, lalu ke Display XY Data. Nah, kemudian pastiin koordinatnya itu di WGS 1984. Lalu klik OK saja. Nah, dan akan muncul seperti ini.
Nah, ini yang sudah kita ubah. Lalu kemudian kami udah memunculkan curah hujannya dari yang tertinggi sampai terendah. Gimana sih cara munculnya? Oh ya, klik kanan ya. Klik kanan. Dengan cara klik kanan, terus ke properties. Kita ubah warnanya supaya menjadi biru. Tuh, itulah. Jadi yang ini terus classesnya itu kalian bisa pilih 6 7 atau terserah. Yang penting sesuai pilihan kalian. Kemudian kita apply, terus lalu oke. Nah, ini untuk curah hujannya ya. Kemudian kita kalau udah seperti ini tinggal kita layouting saja teman-teman. Terus bagaimana sih cara munculin ininya? Kita bisa ke misal kita munculin legend. Kita ke apa nih? Ketutupan coy. Ketutupan asli. Ah, ke insert. Nah, ini ada legend, terus bisa diklik saja langsung muncul seperti ini. Kemudian kita bisa tambahin insight, ah, nama peta, terus logo unsur di sini. Kemudian ada skalanya juga. Ya, mungkin seperti ini ya teman-teman hasil akhirnya. Mungkin bisa lanjut ke pembahasan. Sudah ya. Nah, peta curah hujan das Cisadane ini menunjukkan bahwa wilayah barat laut pada kisaran 106 derajat 30 menit hingga 160 derajat 40 menit bujur timur dan 6 derajat 20 menit sampai 6 derajat 30 menit lintang selatan. Memiliki curah hujan tertinggi, sedangkan bagian tenggara pada 106 derajat 45 menit sampai 106 derajat 50 menit bujur timur dan 6 derajat 40 menit sampai 6 derajat 50 menit lintang selatan itu lebih rendah sehingga tampak pola penurunan hujan ke arah timur selatan. Temuan ini konsisten dengan jurnal yang menyebutkan bahwa kawasan utara barat merupakan zona paling basah dan memberikan kontribusi terbesar ya sehingga kondisi hidrologi das. Perbedaan distribusi hujan ini juga sesuai dengan variasi debit sungai yang dicatat pada jurnal, di mana wilayah basah mendukung debit maksimum lebih tinggi. Secara keseluruhan, peta dan jurnal sama-sama menunjukkan bahwa posisi bujur lintang sangat memengaruhi sebaran curah hujan di Das Cisadane, menurut Hasibuan et al. 2025. Kesimpulannya yaitu sebaran curah hujan di Cisadane menunjukkan pola spasial yang menurun dari wilayah barat sampai laut menuju tenggara, di mana bagian barat laut memiliki curah hujan tertinggi dan menjadi kontributor terbesar bagi debit sungai. Perbedaan distribusi hujan tersebut berdampak langsung pada respon hidrologi, terlihat dari debit maksimum yang lebih tinggi pada musim hujan 12,30 meter kubik per detik dan debit minimum pada musim kering 5,50 meter kubik per detik. Dengan demikian, tujuan analisis mengenai pengaruh sebaran curah hujan terhadap kondisi hidrologi di Cisadane, Kabupaten Bogor, berhasil tercapai melalui pemodelan dan interpretasi data yang dilakukan.
Baik, mungkin itu saja yang bisa kami kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kita presentasikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Sebelumnya terima kasih.